kebenaran firman Tuhan, kita langsung saja dari perjanjian baru, yaitu Galatia pasal 2. Kita baca satu ayat saja, ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2, kita baca satu ayat saja, ayatnya yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini sama-sama, mulai. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, sebab Tuhan yang kita sembah dan imani adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki orang yang mau percaya kepada Tuhan adalah orang yang cuma biasa-biasa, yang datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, kemudian tidak berdampak apapun, tidak ada perubahan apapun. Sebab Tuhan mau dalam hidup kita menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Dan di pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan ketika kita boleh ada di sini. Ini suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Untuk apa kita berkumpul di sini kalau kita bukan mencari Tuhan? Kita percaya iman kita adalah iman yang sementara bertumbuh, bukan iman yang cuma biasa-biasa. Karena kalau iman kita cuma iman yang biasa-biasa, kita tidak akan bergerak maju dengan iman kita untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca satu ayat dari Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20. Dan tema kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yaitu tentang hidup yang diatur oleh Tuhan. Jika pagi hari ini kita merasa cukup ibadah kita, itu sangat-sangat penting dan luar biasa. Sebab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jadi ketika kita merasa cukup di pagi hari ini, ada penyembahan kita kepada Tuhan, ada pujian kita kepada Tuhan, maka itu pun akan berdampak dalam kehidupan iman kita. Lewat pengalaman hidup seorang rasul yang sangat pintar, yang sangat luar biasa, kita mau belajar di pagi hari ini, yaitu dia yang menulis Galatia ini. Rasul Paulus dalam pengalaman hidupnya, dia mengalami, dia adalah sosok yang tidak sempurna. Dia sama seperti saya dan saudara. Di dalam kehidupannya begitu banyak hal yang dia lakukan. Sebab ketika kita melihat 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13, coba Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia dipakai oleh Tuhan. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 13. Paulus adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang sangat ganas. Ya, jelas bahwa ketika dia belum bertobat, ketika dia belum mengenal Tuhan, dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhannya dibunuh, saudara. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, tetapi aku, kata Paulus, yang dikasihinya, karena semua itu telah dilakukan tanpa pengetahuan yang benar, yaitu tentang iman. Saat itu dia katakan bahwa
Dia belum mengenal Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang begitu penting berdampak dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia menjadi seorang yang tidak baik. Dia menjadi penganiaya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal pribadi Tuhan 3,5 tahun lebih dalam proses imannya kepada Tuhan, ketika Paulus dipakai oleh Tuhan, ketika banyak orang bertobat, ketika Paulus menjadi saksi di mana-mana, ketika dia menyampaikan Injil, dan ketika dia di penjara, ketika di dalam penjara sampai pintu-pintu penjara itu terbuka, ada prosesnya saudara. Demikian saya dan saudara, ada proses dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, bahkan kita yang ada di tempat ini menyadari betapa proses itu sangat penting di dalam setiap kehidupan ini. Kita lihat pembacaan kita. Namun aku hidup. Dia menyadari betapa pentingnya hubungannya dengan Tuhan. Sampai dia katakan, namun aku hidup. Dia menyadari bahwa ketika dia mulai hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Setelah dia melakukan banyak kejahatan, setelah dia melakukan banyak hal dalam hidupnya, dia sangat-sangat menikmati Tuhan. Dia meresponi ketika panggilan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi kita percaya, jika sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Maka apapun yang terjadi sekarang ini, semua tidak ada yang tidak di luar kuasa Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa menjadikan langit dan bumi. Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ada begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Mari belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia meresponi bahwa kita lebih lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lebih lagi membangun mesbah penyembahan bagi Tuhan. Sebab jika datang hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika iman kita, pondasi iman kita, pondasi yang berasal dari Kristus Yesus, yang hari Kamis kita rayakan, ada hari kenaikan Yesus Kristus yang boleh kita nikmati. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kecil lagi, bukan Tuhan yang mati lagi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit, dia ada di surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan sekali waktu dia akan datang di tempat ini, datang kedua kali di atas dunia ini. Dia akan memisahkan orang benar dan orang berdosa, saudara. Responi apa yang kita dengar di saat ini? Kita percaya bahwa Kristus Yesus yang telah berkarya dalam kehidupan kita. Dia telah rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Lunas, saudara. Kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Semua sekarang tergantung iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan baik, itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan jahat, itu pun yang akan berdampak dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan, kuasa firman itu sangat luar biasa. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita meresponi perkataan ini? Bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pandangan yang seperti apa? Pengalaman hidup yang seperti apa yang kita rasakan jika kita berkata,
yang hidup di dalam aku. Kristus ada hidup di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau respon, asalkan kita mau percaya, asalkan ada tindakan iman yang kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal dalam kehidupan ini. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mungkin sampai di siang hari ini hubungan kita dengan Tuhan belum cukup. Kita belum tahu bagaimana belajar meminta, mengetuk agar dalam setiap hidup kita tetap bersuka cita apapun yang kita alami dalam hidup ini. Seperti yang menjadi teladan yang kita baca di pagi hari ini. Rasul Paulus mengalami begitu banyak penganiayaan ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya tugas gembala kita, bukan cuma tugas hamba-hamba Tuhan, tetapi saya dan saudara adalah surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Sampai di mana dampaknya? Sampai berapa tahun kita mau jadi anak Tuhan? Sebesar apa dampaknya iman kita kepada Tuhan berdampak di dalam kehidupan kita? Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita imani itu. Mujizat itu kecil bagi Tuhan. Mujizat itu ada bagi Tuhan. Ada begitu banyak persoalan, tantangan, pergumulan, dan apa yang kita mau dalam hidup ini belum terwujud. Cari Tuhan selagi Dia dapat kita temui dalam hidup ini. Karena akan saatnya datang, bumi ini akan dibongkar. Jangan sampai terlambat, saudara. Saatnya kita mau berbenah. Saatnya kita mau maju. Saatnya kita mau mengamini Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Jika kita boleh ada sampai di siang hari ini, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan di hidup kita selain kita punya Tuhan yang mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus sangat menikmati hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan jika dia bisa, jika dia dipakai oleh Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia benar-benar menyadari kalau bukan Tuhan mati di kayu salib, membayar setiap dosanya, membayar setiap kesalahannya, dia tidak punya apa-apa. Biarpun kita merespon bahwa kehidupan dengan Tuhan bukan kehidupan yang set di tempat, bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi biarlah kita merespon bahwa kehidupan dengan Tuhan adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi kiri kanan, jika hidup kita ada bergantung bersama dengan Tuhan, jika di dalam hidup kita ada Yesus, ada Tuhan, ada penyembahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita tidak akan terpengaruh sambil kita berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa, dan sukacita, damai sejahtera akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak akan membuat kita sakit, gentar, takut seperti yang dialami oleh Petrus. Dia percaya kepada Tuhan, Tuhan berjalan di atas air. Tetapi ketika dia dekat, dia masih bertanya, Tuhan, apakah Engkau itu? Dia katakan, ini aku. Dan dia suka menikmati seperti yang terjadi pada Yesus ketika Yesus menghampiri dia dan dia mendekati. Karena imannya yang ragu-ragu, dia akan tenggelam. Biar kita tenggelam dalam pujian dan sembah kepada Tuhan. Pujian sembah kepada Tuhan bukan cuma sekedar
Haleluya. Sikia rabala-bala tata sikia rabala tata sikia. Tetapi pujian kepada Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan, adalah tingkah laku kita, itu penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang terpenting di dalam kehidupan ini. Saya dan saudara selalu berkata, kita manusia biasa. Ya, sama dengan Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Rasul Paulus. Dia adalah orang biasa. Ada banyak teladan, ada banyak contoh iman yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang bisa kita pelajari dengan kebenaran firman ini. Jika sang pemazmur mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kita butuh itu saudara. Kita butuh penerang dalam kehidupan ini. Berkata-kata, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan salah melangkah. Kita akan saling mendukung satu demi yang lain demi kerajaan sorga yang ada Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan itu sangat luar biasa. Imani Dia yang sudah mati, responi dalam setiap keberadaan kehidupan kita, bahwa hanya kasih Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang dapat membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Hanya kasih Tuhan, hanya kuasanya yang hebat, yang membuat, yang memulihkan setiap pribadi kita, yang memulihkan setiap rumah tangga kita. Tidak ada dasar yang lain. Letakkan dasar bangunan iman kita kepada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Biar Tuhan yang mengatur segalanya. Miliki saudara dan saya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus